Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Syafii untuk desain ataupun skenario pencarian dan juga evakuasi untuk besok akan seperti apa? Apakah kemudian strateginya akan sama dengan hari ini atau bagaimana? Iya, terkait dengan strategi yang akan kita laksanakan pada saat next operasi yang kita laksanakan, tentunya ini didasarkan atas evaluasi yang kita laksanakan setiap selesai kita melaksanakan operasi. Seperti pada saat awal-awal kejadian di mana hujan debit air yang luar biasa, tentunya kita hanya personil yang tersebar dekat dengan lokasi-lokasi yang dilaporkan terdampak banjir. Kemudian pada saat ternyata dampak dari hujan yang lebat ini akhirnya memutus, ada titik-titik yang akses sehingga daerah ini terisolasi. Tentunya pergerakan kita akhirnya ada yang menggunakan jalur air dan juga menggunakan sarana-sarana potensi yang ada di wilayah setempat untuk mengambil tindakan awal. Kemudian pada saat sekarang mungkin sudah membaik, di mana kita sudah menyebar Starlink di semua titik sehingga komunikasi sudah mulai bisa terbuka lagi. Kemudian pada saat akses jalan itu masih tertutup, kita juga di beberapa titik untuk melaksanakan operasi SAR kita menggunakan helikopter. Mulai dari kita menerjunkan personil, kemudian kita mengevakuasi personil-personil yang perlu mendapatkan evakuasi dengan cepat. Dan itu sudah kita laksanakan kemarin. Kemudian untuk rencana ke depan, besok kita sudah mulai, karena akses jalan juga sudah mulai terbuka, terhadap korban-korban yang belum ketemu, kita juga akan melibatkan K9 untuk mempercepat pencarian terhadap korban-korban yang kita mungkinkan terjebak dalam lumpur-lumpur yang tidak terlihat itu. Seperti itu misalkan. Baik Pak Syafii, selanjutnya saya akan kembali ke Pak Hadianto. Tadi mengatakan mengenai ada fase-fase pra-bencana, intra-bencana dan juga pasca bencana. Ini fasenya masih di intra Pak, seperti itu? Ya, betul sekali. Di dalam fase intra ini tadi saya mendengar dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Marsikal Madya Ahmad Syafii bahwa penguatan dari manajerial, manajemen bencana yang sudah diterapkan oleh BNPB dan ini sangat baik sekali. Tentunya penguatan terhadap teman-teman di SHIRT juga harus ada peningkatan, dan penguatan teman-teman di rescue juga demikian. Dan tidak lupa bahwa penguatan nanti di intra juga adalah medical. Ya, medical perlu sekali, dan tadi juga sudah ada sebuah tanda-tanda peningkatan di dalam logistik. Bagaimana kita melakukan sebuah proses be aware, be prepare, and be ready di dalam sebuah transportasi logistik, ya. Dan kita perlu pahami juga bahwa dalam logistik itu buffer stock, idle stock, dan kemudian yang terpenting adalah proses distribusi dan transportasi logistik itu untuk kena sasaran sangat perlu dipertajam agar ini bisa mencapai ke masyarakat yang membutuhkan. Kira-kira itu. Baik, kita harapkan upaya evakuasi dan pencarian dapat kemudian optimal dan kemudian dapat menemukan korban yang masih dalam tahap pencarian. Dan yang paling penting adalah warga yang menjadi korban terdampak dapat kemudian dipenuhi kebutuhannya yang mendasar, air, makanan, dan juga kebutuhan pokok lainnya. Dan dari teman-teman DRRC UI akan siap dengan nanti menurunkan water purification. Jadi itu ada air minum yang nanti kita ambil dari berbagai tempat yang memang bisa nanti mereka butuhkan. Sebagai pemenuhan kebutuhan air bersih seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Hadianto, terima kasih Pak Muhammad Syafii sudah bergabung bersama kami dalam Top Issue untuk malam hari ini. Dan pemirsa, perbincangan tadi menutup perjumpaan kita dalam Top Issue. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Download Metro TV Extend sekarang.